Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Widianto. Di sini saya akan menjadi moderator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama tentang jelaskan apakah itu tekuk Euler dan mengapa harus kita hitung. Itu akan dijelaskan oleh Muhammad Indra Indrawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Irawan. Saya dari kelas 2 TS2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Kartika, yaitu jelaskan apa itu tekuk Euler dan mengapa harus dihitung. Pertama-tama saya akan menjawabnya, yaitu tekuk Euler adalah suatu teori yang ditemukan oleh Leonhard Euler, seorang sarjana matematika Swiss pada tahun 1759. Teori ini menjelaskan tentang perilaku struktur kolom yang mengalami tekuk akibat beban yang diterapkan. Tekuk Euler berfokus pada analisa struktur kolom yang elastis dan ideal, serta menghitung beban kritis yang dapat menyebabkan struktur tersebut mengalami tekuk. Dalam teori ini, Euler mengembangkan persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung beban kritis dan panjang efektif yang terkait dengan tekuk pada struktur kolom. Persamaan ini melihatkan bahwa beban kritis Euler bergantung pada beberapa faktor, termasuk kekakuan struktur, panjang struktur, dan jenis tumpuan yang digunakan. Tekuk Euler sangat penting dalam desain dan analisa struktur, terutama dalam aplikasi struktur yang mengalami beban tekan aksial, seperti kolom, balok, dan lain-lain. Dengan memahami teori ini, insinyur struktur dapat lebih efektif dalam menentukan beban kritis dan mengoptimalkan desain struktur untuk menghindari kerusakan akibat yang tidak diinginkan. Terus untuk pertanyaan yang kedua, mengapa tekuk Euler ini dihitung? Untuk jawabannya yaitu tekuk Euler harus dihitung karena teori ini memberikan informasi tentang perilaku struktur kolom yang mengalami tekuk akibat beban yang diterapkan. Dalam analisa struktur, tekuk Euler sangat penting karena memungkinkan insinyur struktur untuk memprediksi beban kritis yang dapat menyebabkan struktur mengalami tekuk. Dengan memahami teori ini, insinyur dapat lebih efektif dalam menentukan beban kritis dan mengoptimalkan desain struktur untuk menghindari kerusakan akibat tekuk yang tidak diinginkan. Dan ini saya akan menjelaskan manfaat dari tekuk Euler. 1. Memprediksi bahan kritis. 2. Mengoptimalkan desain. 3. Analisis struktur. 4. Penghematan biaya. Dan untuk kelima, untuk menciptakan keselamatan struktur. Sekian video dari saya. Bila ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Indra Irawan sudah menjelaskan. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, soalnya bila lebih besar daripada Min, apakah konsekuensinya? Itu akan dijawab oleh Larasati Garnis. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Gani Silviani Tias, nomor absen 13. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube, yaitu pertanyaan nomor 2. Bila E lebih dari E min, apa konsekuensinya? Hal ini bisa menyebabkan peningkatan tegangan tarik dan tekan dalam elemen tersebut, yang dapat mengakibatkan retak atau bahkan kegagalan struktural jika tegangan tersebut melebihi kapasitas material beton. Jadi, bangunannya itu nanti bisa runtuh. Nah, itulah kenapa kalau E lebih dari E min. Konsekuensinya adalah bangunannya bisa runtuh. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih sudah menjelaskan. Lalu kita akan menuju nomor 3. Mengapa nilai C diambil 390? Jelaskan lebih detail. Ini akan dijawab oleh Sultan. Silakan, persilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Jadi jawabannya adalah karena nilai C harus lebih dari nilai CB yaitu 291. Jadi kita asumsikan nilai C sama dengan 390. Jika ada asumsi lain dari nilai C tidak apa-apa, tapi harus tetap nilainya di atas dari CB. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menjelaskan Mas Sultan. Kita menuju ke pertanyaan keempat. Apabila PMN lebih kecil daripada MU, maka apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan sebagai engineer? Itu akan dijawab oleh Afi. Nah, Afi dipersilakan. Saya Afianti Demas Suksma Dewi dari kelas 2 TS2, izin menjawab pertanyaan dari hasil revisi video PPT kemarin. Apabila PMN lebih kecil dari MU, apa yang harus kita lakukan sebagai engineering yang baik? Yang harus kita lakukan adalah meredesain dengan membesarkan dimensi kolom dan menaikkan mutunya. Terima kasih. Terima kasih, semua pertanyaan sudah kami jawab. Apabila ada kurang kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.